Hai hai hai, kembali lagi di sini bersama Gunapi. Hari ini kita ingin membahas mengenai new normal yang istilah yang baru-baru ini sedang trendy, sedang dibicarakan karena semua media membicarakan tentang new normal, persiapan new normal setelah ada COVID. Jadi istilah new normal ini mulai terkenal dari sejak ada COVID-19. Jadi dengan adanya COVID-19 ini telah merubah tatanan kehidupan kita semua, jadi banyak sekali normal-normal baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan dengan untuk menyesuaikan diri dengan COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini membuat normal-normal baru itulah yang disebut new normal. Jadi intinya COVID-19 ini katanya belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Jadi tapi kita manusia tetap harus menjalankan kehidupan seperti biasanya. Karena COVID-19 ini kemarin kita sampai saat ini pun kita masih menyesuaikan diri dengan COVID-19 ini. Kita nggak boleh keluar rumah, kita semua ke pekerjaan harus dilakukan di rumah. Kemana-mana kita harus pakai masker, terus kita harus rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Normal-normal baru inilah yang kita sebut sebagai new normal. Jadi pemerintah pun sampai melakukan suatu regulasi untuk membuat new normal ini. Maksudnya ya membuat pemerintah seakan-akan membuat tatanan hidup baru bagi masyarakatnya untuk menyesuaikan diri dengan COVID-19 ini. Itulah yang kita pahami sebagai new normal. Jadi mungkin ini semua hanya opini saya yang sering saya dengar, jadi pandangan saya belum tentu 100% benar. Untuk itu tolong diperiksa, tolong dikasih komen, dikasih masukan mengenai pandangan saya ini ya. Jadi secara singkat intinya normal baru, tatanan kehidupan kita yang baru untuk menyesuaikan diri dengan COVID-19 ini. Jadi new normal yang saat ini dimengerti adalah new normal seperti itu. Eh, jadi balik lagi kita cerita soal COVID-19. Jadi COVID-19 itu banyak sekali teorinya. Ada yang sebut sebagai teori konspirasi, menyatakan kalau COVID ini eh, tidak alami. COVID ini dibuat, virus ini dibuat oleh manusia. Siapa di belakangnya ini yang tidak diketahui, tapi kalau menurut teori konspirasi ini dibuat oleh sekelompok orang kecil di dunia yang bisa mengatur dunia ini. Nah, mereka sebut Illumination. Nah, ada namanya grup Illumination, mereka bisa menguasai dunia ini, mereka yang mengatur dunia ini, termasuk para presiden, para orang-orang terkaya di dunia ini yang mereka tergabung dalam kelompok Illumination itu. Mereka lah yang men-setting ini semua. Jadi semua kepala negara pun mereka yang setting. Katanya sih seperti itu. Jadi ini sengaja dibuat untuk ya sengaja dibuat lah intinya. Untuk apa tujuannya? Intinya membuat sesuatu yang baru, perubahan yang sangat besar sekali. Itu menurut teori konspirasi. Ada juga yang tidak mencari teori konspirasi, menyatakan ini benar-benar datang dari alam. Ini adalah seleksi alam, alam yang menyeleksi hukum alam ini semua. Karena kita eh, ya apa yang seperti sebelumnya saya cerita, yang vegetarian menyatakan ini seleksi alam, ini adalah karma, ini adalah diatur oleh Tuhan untuk merubah pola hidup kita juga, untuk merubah dunia ini yang kita perhatikan saja dengan new normal, dengan new normal. Oke lah, dengan new normal, dengan COVID-19 ini, dengan stay at home semua di rumah, kita lihat alam kita mulai berbenah, polusi mulai kurang, karena semua aktivitas satu dua berapa bulan ini semua benar-benar sangat sedikit sekali untuk jadi aktivitas hanya di rumah. Jadi alam pun bisa berbenah. Katanya yang Jakarta dulunya gelap, agak-agak burem-burem asap semua kalau kemana-mana. Waktu awal-awal COVID-19 kita lihat di situ bisa terang cerah langitnya Jakarta. Ya, ya itu ada yang percaya kalau itu adalah seleksi alam. Banyak sekali teori-teori mengenai COVID-19 ini. Intinya bagaimanapun itu, ini harus kita hadapi.
COVID-19 ini sudah benar-benar ada. Jadi bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini? Uh, uh, jadi semua semua dunia ini selalu berubah, zaman selalu berganti. Dengan adanya new normal ini, bisa dibilang ini adalah kita memasuki dunia yang baru, masuki episode dunia yang baru lagi. Dari dulu zaman perang, zaman milenial, zaman zaman kedepannya adalah zaman zaman dunia baru. Jadi kita di dunia ini sering mencari suatu yang abadi, suatu yang kekal. Kita suka seperti ini, kita biasa seperti ini, kita maunya seperti itu terus. Kita udah biasa keluar rumah, kita biasa kerja di luar, eh, kita menginginkan suatu yang sudah biasa kita lakukan. Kita menginginkan suatu yang abadi. Malahan ada orang ingin mencari kehidupan yang abadi, mencari suatu yang kekal. Kita mencari sesuatu yang seperti itu saja, maksudnya ya sesuatu yang tidak berubah, tidak mau berubah. Tapi sebenarnya nggak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Hari ini kita bisa bersama dia, besok mungkin kita tidak bisa bersama dia lagi. Hari ini kita sukses, besok belum tentu. Hari ini kita nggak sukses, besok belum tentu. Jadi semua nggak ada yang abadi. Yang abadi itu sendiri adalah perubahan itu sendiri yang abadi. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan? Bagaimana kita bisa mengikuti perubahan itu? Bagaimana kita juga harus berubah? Jadi kita harus berubah. Jadi dalam new normal ini pun kita harus berubah. Karena yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Mungkin banyak yang tidak suka dengan new normal ini, tidak suka dengan kondisi baru ini, tapi ada juga yang ada juga yang enjoy saja, oke dengan dengan normal yang baru ini. Jadi semua tergantung dari diri kita sendiri bagaimana menanggapi itu semua. Ada yang menanggapi secara negatif, ada yang menanggapi ini secara positif. Jadi sebaiknya ya, kalau menurut saya sebaiknya ya kita tanggapi ini sebagai suatu yang positif. Karena menurut saya ini adalah membuat ini new normal ini atau COVID-19 ini membawa kita kepada suatu tatanan dunia yang baru, suatu yang lebih akan menuju suatu dunia yang lebih baik lagi. Mari kita berpikir positif. Jadi kalau ini bukan ya teori atau ya bukan teori lah, pandangan saya lah mengenai COVID-19 dan new normal ini. Krisis dunia itu selalu dibilang katanya 10 tahun sekali. Dari 98, 2008 krisis besar terjadi 10 tahun sekali seperti itu. Tapi ada krisis yang lebih besar lagi katanya terjadi 100 tahun sekali. 1908 katanya ada flu influenza itu ya. Sekarang 100 tahun kemudian 2000 ya itu 1910, sekarang 1920 yang flu influenza keluar. Sekarang 2020 keluar 2020 100 tahun kemudian keluar COVID-19 ini. Nah, teorinya seperti itu 100 tahun sekali. Jadi perubahan yang besar itu terjadi 100 tahun sekali itu. Jadi sebelum 2020 ini kita akan banyak yang memprediksikan bahwa 2008 akan terjadi suatu krisis besar setelah 2018 maksudnya, 2018 kemarin terjadi krisis besar. Ternyata 2018 nggak terjadi apa-apa, masih mulus saja meskipun dunia sedang tidak terlalu bagus ya. Kemudian benar-benar terjadi suatu perubahan besar di 2020 ini. Di 2018 sudah mulai ada namanya, kita sering dengar perang dagang. 2018 atau 2019 sering ya kita menghadapi namanya perang dagang antara Amerika dan Cina, dua blok yang besar sedang perang dagang. Jadi pembatasan ekspor antara kedua negara, penerapan biaya-biaya ya semuanya karena perang dagang, katanya sih perang dagang. Selanjutnya di perang dagang itu ada namanya ada 5G, 5G, teknologi terbaru tentang 5G. Jadi semua serba
internet serba online, semua bisa dikendalikan dari online dengan 5G, 5 em, internet generasi kelima ini semua sangat bisa dikendalikan dari jarak jauh, benar-benar seperti ya intinya kecepatan teknologi itu di 5G itu. Jadi Cina telah menguasai itu duluan, Amerika di Huawei menguasai duluan, akhirnya bos Huawei ditangkap sama Amerika, dipermasalahkan, di situ perang dagang semakin panas. Jadi intinya kalau saya lihat ini adalah mengenai generasi ke depan, mengenai generasi 5G ini, generasi 5G ini. Ya nggak tahu, ini saya nggak menyatakan kalau ini dibuat atau enggak, saya nggak bilang saya percaya dengan teori konspirasi atau enggak. Yang jelas ini sekarang sudah ada, kita hadapi, kita lihat ke depan. Dengan saya sangat merasa bahwa ini sangat berhubungan sekali antara perang dagang, terus ada 5G, perang 5G kemarin, terus ada COVID. Dengan COVID ini memaksa kita semua untuk berada di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah, membuat yang namanya sekarang ada namanya sekarang new normal ini, normal baru yang kita semua harus berada di rumah, semua dibuat seefisien mungkin, seefektif mungkin, seakan-akan emang ini seperti diatur, sangat berhubungan dengan kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain. Yang paling dibutuhkan adalah konektivitas, itu adalah 5G itu. Jadi kita semua bisa melakukan rumah dari rumah. Seakan-akan semua saling berhubungan. Apapun itu, apakah itu dibuat atau nggak dibuat, apakah itu sengaja atau tidak sengaja, tapi demikianlah yang ada. Jadi bagaimana kita menyikapi ini semua, bagaimana kita menerima ini semua, balik lagi ke diri kita, bagaimana kita menyesuaikan diri. Intinya kalau kita ingin bertahan dalam hal bisnis, atau kita ingin tetap berkembang dalam bisnis, marilah kita menyesuaikan dengan kondisi ini. Marilah kita menyesuaikan dengan new normal ini. Kita harus berpikir bahwa ini suatu kesempatan, bahwa ini suatu peluang yang harus kita ikuti, harus kita kejar. Jangan karena ini kita merasa, waduh, karena new normal ini aku nggak bebas, nggak bisa kemana-mana, aku harus di rumah, aduh repot sekali ya. Kita kesampingkan itu. Kita tetap lihat dari sisi positifnya, jangan kita lihat dari sisi negatifnya. Saya yakin dengan new normal ini dunia akan semakin lebih baik. Untuk kemajuan dunia, untuk kemajuan kita bersama, mari kita berpikir positif. Oke, demikian pandangan saya mengenai new normal, mengenai COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Like, share, and comment. Sorry kalau misalkan ada yang tidak sesuai, maklum masih pemula. Thank you semuanya.